Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi kelas malam. Dalam rangka memenuhi tugas etika bisnis dengan dosen pengampu Bapak Darmaini Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan beberapa persoalan, di antaranya yaitu yang pertama, kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam bisnis. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan, dan berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Jadi, apabila etika bisnis diabaikan, akan mempengaruhi kegiatan bisnis tersebut dan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Maka dari itu, apabila etika bisnis tersebut diabaikan, akan mempengaruhi kegiatan bisnis sebuah perusahaan tersebut. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Contoh jika etika dalam bisnis diabaikan. Yang pertama adalah pelanggaran kejujuran, yaitu perusahaan yang dapat dikatakan berhasil terhadap kejujuran agar mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas-kualitas dari barang yang ditawarkan. Ada pelanggaran empati dan pelanggaran transparansi juga. Biasanya para pelaku bisnis menggunakan foto produk orang lain untuk diposting di media sosialnya, yang mengakibatkan barang yang sampai ke pelanggan sudah pasti akan berbeda. Hindari melakukan hal ini jika Anda tidak ingin kehilangan pelanggan dalam sekejap. Pahamilah bahwa mempertahankan suatu bisnis dipengaruhi oleh banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari sekali. Selalu utamakan kejujuran saat berbisnis, khususnya untuk urusan kualitas jika memang ingin bisnis Anda harus bertumbuh semakin besar. Persoalan kedua, ada hubungan yang sinergis antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? Dalam etika kejujuran membangun sebuah bisnis, yaitu perusahaan harus jujur memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas-kualitas dari barang yang ditawarkan. Setiap pemilik usaha harus menjadi panutan bagi orang lain, yaitu mampu menangani tanggung jawab dan menyadari peluang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya. Masuk yang ketiga, salah satu masalah etika bisnis dalam suap atau bribery. Bagaimanakah praktik ini dijalankan? Lalu bagaimana pula cara penanggulangannya? Korupsi atau suap menyuap antara dosen dan mahasiswa. Praktek yang dijalankan memberikan amplop yang berisi uang sebelum ujian skripsi kepada dosen. Dosen yang akan menguji mahasiswa seakan menjadi suatu hal yang biasa di fakultas atau kampus-kampus tertentu. Para dosen mengatakan itu dengan istilah uang partisipasi. Menurut beberapa cerita dari teman-teman yang tidak memberikan uang partisipasi tersebut akan dipersulit oleh para dosen dalam kelulusan. Hal tersebut sudah terulang-ulang terjadi sehingga sudah menjadi tradisi buruk di fakultas atau kampus-kampus tertentu. Saya merasakan hal tersebut tidak benar dan suatu pemerasan kepada mahasiswa. Sekali lagi, kasus korupsi suap ini juga tidak jarang ditemukan di beberapa kampus. Cara penanggulangannya secara etik dan moralitas akademik, pemberian uang partisipasi tidak dapat dibenarkan dan menjadi kewajiban dosen untuk menjaga moralitas akademik tersebut. Pemberian mahasiswa kepada dosen dikategorikan sebagai korupsi skala kecil. Meskipun skalanya kecil, jumlahnya akan besar jika dilakukan secara berulang. Perbuatan ini menyimpang dari moralitas akademik. Untuk menghindari suap menyuap tersebut, mahasiswa lebih giat belajar dan memahami isi bahan-bahan kuliah.
Masuk ke pembahasan yang keempat. Bahaya rokok bagi kesehatan yang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi kenapa sih produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Jelaskan. Jumlah rokok di Indonesia yang terbilang sangat tinggi, bahkan sejak usia remaja hingga anak-anak sudah mulai mencoba rokok dan menaruh minat terhadap olahan tembakau ini membuat rokok tersebut laku keras di pasaran. Ditambah lagi, cukai rokok yang selalu naik tiap tahunnya membuat Indonesia menerima banyak penerimaan dari adanya industri rokok tersebut. Secara historis, tembakau menjadi salah satu industri terbesar di Indonesia. Dari industri rokok sendiri menyumbang penerimaan negara yang sangat besar, yakni 96% dari total cukai nasional di Indonesia. Setiap tahun, tarif cukai rokok selalu naik. Kenaikan tarif cukai rokok tertinggi terjadi pada 2020. Dan pada tahun ini, cukai rokok diketok naik 12%. Keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari lalu. Kenaikan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya target penerimaan cukai rokok 2022 sebesar 193 triliun. Meskipun rokok membenarkan banyak penerimaan untuk negara, hal ini tidak sebanding dengan masalah kesehatan atau krisis kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Perokok dinilai menjadi beban negara. Hal ini terjadi karena negaralah yang menanggung biaya perawatan akibat rokok para warga. Menteri Sri Mulyani mencatat, biaya kesehatan akibat merokok mencapai 17,9 triliun hingga 27,7 triliun dalam setahun. BPJS Kesehatan harus menanggung 10,5 sampai 15,6 triliun dari total biaya kesehatan penyakit akibat rokok. Data ini sejalan dengan riset Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI sepanjang 2019. Masuk ke persoalan yang kelima, moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Pada dasarnya, moralitas adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan sosial. Semangat kerja yang tinggi telah terbukti membawa perusahaan sukses jangka panjang atau berkelanjutan. Kata-kata ini ada dalam bisnis karena menarik pembeli bukan hanya tentang ide yang bagus. Kita juga membutuhkan moralitas untuk membuat pembeli terus datang dan berkembang. Moralitas ini baik atau buruk yang diterima secara umum menurut tindakan, sikap, tugas, dan lain-lain. Moralitas adalah standar perilaku yang memungkinkan setiap orang hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moralitas dapat merujuk pada saksi masyarakat yang terkait dengan perilaku yang benar dan dapat diterima secara khusus. Masalah moral terkait dengan proses sosialisasi. Individu tanpa moralitas tidak dapat melakukan proses sosial. Moralitas hari ini memiliki implisit karena banyak orang memegang sikap moral atau tidak bermoral ini dari sudut pandang yang sempit. Moralitas adalah kualitas mendasar yang diajarkan di sekolah, dan orang harus memiliki moral jika ingin orang lain menghormatinya. Moralitas adalah nilai mutlak dalam semua kehidupan sosial. Penilaian akhlak diukur terhadap budaya masyarakat setempat. Akhlak berarti perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan dapat diterima serta menyenangkan masyarakat, maka dianggap sehat secara moral dan sebaliknya. Beberapa contoh perusahaan yang sudah sukses menerapkan moralitas diantaranya PT Krakatau Steel, TBK, yang kedua PT Bakri Metal Industri, dan yang ketiga PT Semen Tonasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.